Untuk para peserta semua mungkin kalau bisa ya, kalau bisa boleh dibuka kameranya, tapi kalau lagi ada something else lain juga silakan, nggak apa-apa. Kita akan buka webinar kita hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya akan serahkan acara selanjutnya kepada Ibu moderator, Bu Eni. Silakan Bu Eni. Terima kasih Ibu Theodora. Suara saya terdengar kah? Kalau di saya terdengar. Oh, oke. Soalnya saya putus-putus apa jaringannya kurang bagus ya. Ya, mudah-mudahan. Ya Bu Eni, ya beneran putus. Siapa yang putus? Bu Eni. Oke, ya udah, nggak apa-apa Bu Eni. Mungkin masalah dengan jaring. Bu Eni, are you okay? Tidak ada suara ya? Iya, Ibu tadi tiba-tiba freeze. Loh, gimana ya kalau begitu ya? Saya udah, gimana ya? Pakai itu, pakai Dika di ruang BK. Tidak ada yang pakai tuh yang lain. Ibu di sekolah padahal ya? Mas, kedengeran nggak? Terdengar Bu, terdengar. Terdengar ya? Oke, saya coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Instruktur, kepada narasumber hari ini, kepada host kita, Ibu Theodora, dan juga tentu kepada peserta webinar yang kami banggakan. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dengan tim VCT Pesat 2A yang kali ini sebagai narasumber kita adalah Bu Eni, maaf. Suaranya Bu Eni putus lagi. Oh iya, jaringannya ya Bu. ya, ada terdengar suara saya. Sudah Bu, sudah. Ya, oke. Ya, presenter kita hari ini adalah Ibu Novani Nur Wijaya, MD Part. Bu Eni, maaf. Putus lagi. Mungkin boleh saya bacakan kali ya Bu ya, apa gimana ya? Gimana menurut Bu Dwi? Saya jaringannya ini Bu Dwi. Gimana Bu Dwi? Mungkin ini Bu, videonya bisa dimatikan dulu, jadi agar jaringannya lebih stabil. Oke. Ya, saya coba. Terdengar suaranya, Bu? Terdengar Bu, alhamdulillah lancar. Oke, coba saya matikan. Mohon maaf, jadi tidak terlihat ya orangnya. Terima kasih, saya coba lagi. Presenter pada siang hari ini adalah Ibu Novani Nur Wijaya. Ada suara saya? Ibu-ibu bisa tahunya? Ada Bu, lancar. Alhamdulillah. Oke. Pendidikan beliau D3 Manajemen Patisserie, Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung. Kemudian mengajar di SMA Plus PGRI Cibinong sebagai guru student day Tata Boga sejak 2017. Mungkin satu tambahan, biodata masih single ya.
begitu kan Bu Novani ya. Juga host kita masih single, instruktur kita single juga sekalian ya. Oke, kali ini akan dipaparkan mengenai yang enak-enak, yaitu makanan ya. Jadi Ibu Novani itu setiap memberikan materi sebagai narasumber pasti yang enak-enak. Jadi pengen cepat buka puasa. Oh jangan ya. Ya, kali ini materi yang akan disampaikan adalah mengenal sourdough, ya, versi roti asam kekinian. Seperti apa ya, itu kita akan mengikutinya kepada audiens. Dipersilakan untuk mengikuti narasumber kami, yaitu Ibu Novani Nurwijaya. Saya persilahkan Ibu Novani. Baik, terima kasih Ibu Eni dan terima kasih Ibu Tio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu dan siswa-siswa SMA Plus PGRI Cibinong. Pada siang hari ini saya ingin sharing aja sedikit tentang sourdough, roti asam kekinian. Mungkin Bapak Ibu atau siswa-siswa SMA Plus PGRI Cibinong sudah tidak asing dengan roti, namun saat ini sudah marak dan sedang booming, yaitu sourdough. Mungkin hanya ada di beberapa outlet tertentu yang menjual sourdough karena memang prosesnya dan bahannya sebenarnya sederhana, namun pada prosesnya memang sangat lumayan panjang. Kita ketemu dulu dengan sourdough. Ini adalah jenis rotinya, memang rotinya roti French bread, yaitu roti dari Prancis, dan tekstur rotinya memang agak sedikit keras, namun dalamnya lembut. Memang kalau untuk orang masyarakat Asia Tenggara memang kurang menyukai jenis roti sourdough ini, karena memang teksturnya yang keras, bahkan ada yang bilang kalau dilempar kayak batu gitu. Cuman untuk kalangan negara Eropa menyukai roti ini karena memang rotinya padat dan lebih mengenyangkan. Apa itu sourdough? Kira-kira apa ya sourdough itu? Apakah asam terjabar dari sour, yaitu asam, dan dough itu adalah adonan roti. Apakah sourdough itu asam karena dipegang pakai tangan? Kita lihat. Nah, ini adalah kenalan yuk sama starter atau biang. Jadi sebelum masuk ke sourdough-nya itu sendiri, kita bikin biangnya dulu. Apa sih biang? Jadi biang itu atau starter adalah adonan hasil fermentasi yang digunakan dalam pembuatan roti. Nah, adonan ini sebenarnya simple, hanya tepung dan air saja yang dibiarkan berminggu-minggu. Nah, pada saat proses fermentasi yang berhari-hari itu, ternyata ada udara dan bakteri baik yang masuk ke tepung terigu dan air tersebut. Sehingga pada saat kita fermentasi, akan menghasilkan gelembung-gelembung seperti ini. Karena pada dasarnya ragi alami yang ada di sekitar kita ternyata banyak. Jadi bisa digunakan untuk membuat roti. Dan ternyata ragi alami ini sangat menyukai tepung karena di dalam tepung itu terdapat glukosa atau gula yang merupakan makanan dari ragi. Sehingga ragi pada saat makan menjadi lebih gemuk, terus berkembang biak, akhirnya dia mengeluarkan CO2 dan menghasilkan gelembung-gelembung ini. Nah, gelembung-gelembung inilah yang menandakan bahwa adonan tersebut terdapat ragi atau bakteri yang ada di dalamnya. Dan starter ini bisa digunakan untuk membuat roti. Jadi kalau Bapak, Ibu, atau anak-anak yang mau bikin roti tapi kehabisan ragi instan di rumah, mungkin cara ini bisa digunakan. Dan ternyata starter atau biang itu ada berbagai macam jenisnya. Salah satunya ada sourdough starter dan liquid fruit starter. Sourdough starter ini
hanya bahannya tepung dan air saja yang dicampur dengan konsistensi 1:1. Kemudian dimasukkan ke botol kaca. Kenapa botol kaca? Kenapa nggak pakai gelas aluminium atau apapun? Karena kalau aluminium takutnya nanti bakterinya berkontaminasi, malah menghasilkan toksik. Jadi sebaiknya memang menggunakan botol kaca yang sudah disteril dengan air panas dan dikeringkan. Lalu dimasukkan si tepung dan air ini ke dalam wadah tersebut. Kemudian apa sih liquid fruit starter? Sebenarnya dasarnya liquid fruit starter ini sama, hanya saja air yang di sini, air yang digunakan adalah air campuran fermentasi buah-buahan. Biasanya liquid fruit starter ini menggunakan buah-buahan asam, buah-buahan yang mengandung asam seperti anggur, stroberi, atau jeruk yang kemudian dihancurkan dan ditambahkan air. Biasanya konsistensinya itu buahnya 100 gram, airnya 300 ml, jadi 1:3. Nanti difermentasi selama 7 hari. Kalau buahnya asam biasanya 3-5 hari dia sudah muncul gelembung-gelembung seperti ini. Ini menandakan bahwa sudah ada bakteri yang masuk ke dalam air tersebut. Nanti setelah dibuat si liquid fruit starter ini, kemudian nanti disaring, boleh digunakan juga buah-buahan tersebut, atau jika tidak mau ada buah-buahannya, boleh airnya saja. Nanti airnya ini akan dijadikan starter. Nah, bahannya apa aja? Air di sourdough starter ini, sourdough starter itu kan hanya air mineral saja. Sedangkan liquid fruit starter ini menggunakan air buah. Jadi pengganti air mineral ini adalah air buah ini. Perbandingannya berapa? Perbandingannya sama. Jadi 50 gram tepung terigu dicampur dengan 50 ml liquid fruit starter. Kemudian dimasukkan ke dalam wadah kaca juga, lalu disimpan di suhu ruang selama 1 harian sampai nanti dia bereaksi dan dan adonannya terus mengembang. Asal mula terjadinya sourdough itu adalah, jadi ceritanya dulu ada seorang pemuda yang tinggal di Mesir, beliau ingin membuat roti ceritanya. Namun si pemuda ini lupa kalau tepung dan air yang dia sudah campurkan itu dia tinggal pergi, lalu keesokan harinya pada saat pemuda itu pulang, ternyata si adonan ini mengembang dan menghasilkan bau asam. Dari situ pemuda tersebut bereksperimenlah membuat roti, yang akhirnya ditemukanlah si sourdough starter ini atau biang starter. Kemudian setelah udah disahkan nih si sourdough itu ternyata bahannya hanya tepung dan air. Lalu kemudian di negara-negara berkembang yang berbatasan dengan Mediterania atau yang berdekatan dengan negara Mesir itu mulai memodifikasi nih dengan penambahan buah-buahan tadi. Ada bisa menggunakan buah kismis atau apel, anggur, manggis, pisang dan sebagainya. Bisa juga menggunakan tape atau kurma. Nanti hasilnya pertama direndam dulu, lalu nanti setelah 7 hari buah itu akan pecah seperti ini dan warnanya akan menjadi keruh. Kalau misalnya Bapak Ibu pengen pakai buahnya biar ada sensasi asam buahnya silahkan, tapi kalau misalnya tidak juga tidak masalah. Karena yang diambil memang sarinya saja. Kemudian manfaat ragi alami ini apa sih? Ragi alami itu ternyata kaya akan rasa dan aroma. Jadi bagi Bapak Ibu yang pernah mungkin sering makan roti tawar kan rasanya biasa aja plain, tidak ada rasanya. Nah, kalau Bapak Ibu coba bikin atau nanti membeli sourdough bread ini, rasanya akan beda. Jadi ada rasa asam yang timbul dari setiap gigitan di rotinya. Kemudian untuk manfaat berikutnya adalah mempertahankan tekstur lembut lebih lama. Teksturnya walaupun wujudnya keras, hitam, coklat, tapi ternyata dalamnya itu lembut. Sama seperti makan roti tawar.
Kemudian baik untuk kesehatan. Kenapa baik untuk kesehatan? Ternyata faktanya si sourdough ini bisa digunakan untuk penderita diabetes. Kenapa bisa dipakai untuk penderita diabetes? Karena kadar gula yang terdapat dalam rotinya sudah lebih rendah dibandingkan roti pada umumnya yang ada di pasaran. Kenapa lebih rendah? Karena tadi proses fermentasinya yang lama, raginya terus memakan gulanya, sehingga sisa gula yang tersisa hanya sedikit, jadi lebih rendah. Dan juga mudah dicerna karena di dalam roti tersebut ada bakteri asam laktat atau lactobacillus yang bisa setiap kita makan roti sourdough lebih mudah proses pencernaannya. Dan ternyata saya sudah membuktikan pada saat saya makan, memang pada saat dimakan, orang awam seperti saya memang pertama kali ada kontraksi di perut, seperti mulai muncul rasa mulas dan sebagainya. Tapi ternyata memang di dalam surveinya, roti sourdough ini memang untuk memudahkan proses pencernaan, sehingga disarankan untuk orang yang lagi diet. Dan juga ternyata sourdough ini juga rendah gluten, bukan gluten free, karena tetap menggunakan tepung tapi dia rendah gluten, karena proses gluten yang terjadi di dalam roti itu sudah mulai pecah karena proses fermentasi yang lama. Makanya pada saat dimakan, gluten yang harusnya dicerna di tubuh sudah mulai hancur dibantu oleh bakteri tersebut. Sedangkan kalau kita mengkonsumsi roti yang biasa di pasaran, glutennya itu masih tinggi dan memang pada saat dimakan itu tidak langsung dicerna hari itu juga. Biasanya prosesnya 2-3 hari sampai si gluten atau roti atau mie yang kita makan itu hancur di perut. Karena yang bahan-bahan mengandung gluten itu yang semua bahan yang menggunakan tepung terigu, seperti roti, mie, atau spaghetti, dan sebagainya. Kemudian umur simpan lebih lama. Jadi dari proses fermentasi yang lama itu juga menghasilkan bahan pengawet alami untuk roti sourdough. Jadi tidak usah menggunakan bahan tambahan lagi. Sedangkan kan kalau kita makan roti enriched bread atau roti kaya yang ada, roti enriched bread itu roti tawar atau roti sobek. Kenapa rotinya enriched bread? Karena rasanya kaya dan di dalamnya memang banyak proteinnya, banyak lemaknya, susu, dan sebagainya. Jadi bahan-bahan tersebut yang harus dibantu sama bahan pengawet agar rotinya tahan lama. Sedangkan kalau untuk roti sourdough ini tidak usah pakai bahan apapun karena di dalam bakteri tersebut sudah bisa menjadi pengawet si roti tersebut. Kemudian ini ada 2 jenis, ada ragi alami versus ragi instan. Kalau ragi alami itu apa sih? Ragi alami itu proses pembuatannya memakan waktu lama, bisa berminggu-minggu, itu baru biangnya saja. Belum pada saat proses pencampuran dengan adonannya. Itu membutuhkan waktu proses fermentasi adonan sekitar 8-12 jam. Kemudian bahan mudah didapatkan dan sederhana memang karena bahannya hanya tepung dan air saja. Biasanya kalau untuk industri bakery untuk membuat roti sourdough ini bikinnya sehari sebelumnya. Jadi sehari sebelumnya bikin biangnya dulu, kemudian keesokan harinya baru bikin adonannya, fermentasi sampai malam, keesokan harinya baru bisa dipasarkan. Kemudian memiliki banyak manfaat bagi pencernaan, penderita diabetes, dan cocok untuk program diet rendah gluten. Dan suhu pembakarannya 220-250 derajat Celcius. Suhu untuk ragi alami ini memang sangat tinggi, karena memang ragi alami ini perlu didorong oleh tekanan dari api panas oven. Kalau misalnya apinya biasa saja, stabil seperti pada roti umumnya, ini si raginya tidak bisa bereaksi, jadi rotinya tidak bisa ngembang sempurna. Makanya suhu pembakarannya harus tinggi biar mendorong raginya
bisa naik dan rotinya bisa mekar sempurna. Kemudian kalau ragi instan itu apa? Ragi instan itu proses pembuatannya singkat, bentuknya itu kering seperti ini biasanya. Sebenarnya ragi instan itu terbuat dari ragi alami. Cuman karena sudah masuk ke pabrik dan sudah dikeringkan, bakteri-bakteri baik yang ada di ragi alami ini hilang. Jadi hanya ada bakteri yang fungsinya cuman buat ngembangin adonan doang gitu. Terus proses fermentasi kalau pakai ragi instan memang cepat, hanya 30 sampai 1 jam dan bisa dibuat hari itu juga. Bahannya beraneka ragam. Beraneka ragamnya itu tadi seperti tadi ada telurnya. Biasanya kalau pakai ragi instan tuh dicampur telur, dicampur sama ada menteganya atau margarin, kemudian pakai susu juga. Jadi rasanya lebih kaya. Tinggi gluten dan gula, sudah pasti tinggi gula karena bahan yang beraneka ragamnya itu saja sudah berlemak, dan gula yang dibutuhkan juga untuk ragi instan memang lebih banyak dibanding ragi alami. Suhu pembakarannya stabil sesuai dengan yang ada di pasaran juga, 190 sampai 200 derajat, waktunya sekitar 20 sampai 30 menit. Kemudian hal yang harus diperhatikan untuk membuat ragi alami. Jadi menjaga temperatur sekitar, suhunya di sekitar 25 sampai 28 derajat Celcius. Alhamdulillahnya untuk negara Indonesia karena suhunya lembab dan stabil, tidak ada musim dingin dan musim salju dan sebagainya. Jadinya untuk membuat sourdough ini cocok karena suhunya lembab. Sedangkan untuk negara-negara lain biasanya dibantu pakai alat yang namanya proofing, semacam alat yang bisa menghangatkan suhu adonan biar adonannya hangat dan bisa mengembang. Kemudian memperhatikan makanan si ragi liar. Makanannya itu adalah hanya tepung saja, tepung karena di dalam tepung itu terdapat glukosa atau gulanya. Kemudian konsistensi waktu. Jadi pada saat pemberian makan si raginya ini juga harus diperhatikan waktunya. Tidak boleh asal setiap jam sekali dikasih makan. Biasanya kalau hari pertama sudah mulai bereaksi seperti ini, maka di hari kedua dikasih makan sesuai dengan jam si ragi ini dimasukkan pertama kali. Jadi pada saat Bapak Ibu mencampurkan tepung dan air di jam 8 pagi, lalu wadahnya ditutup, otomatis keesokan harinya Bapak Ibu harus kasih makan raginya itu di jam 8 pagi juga. Terus konsistensinya berapa untuk ngasih makan si ragi ini? Kalau bahannya seperti tadi yang 50 gram tepung dan 50 ml air, otomatis untuk kasih makan berikutnya adalah setengahnya, jadi 25 gram tepung dan 25 ml air. Kasih makannya berapa kali, berapa hari? Cukup sekali aja, karena kalau misalnya berhari-hari nanti tingkat keasamannya semakin tinggi, terus nanti kalau misalnya udah ngembang sampai tumpah-tumpah, raginya dikemanain? Nah, raginya ini bisa dimasukin ke dalam kulkas. Jadi raginya dibuat pingsan dulu nih Bapak Ibu. Jadi misalnya Bapak Ibu cuma pakainya 50 gram untuk biangnya, karena satu resepnya itu tidak memakai seluruhnya, hanya setengahnya saja. Misalnya hanya 100 gram atau 50 gram sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu pada proses pembuatan rotinya. Nah, sisanya ini kemana? Sisanya bisa disimpan ke dalam kulkas. Jadi raginya dibuat pingsan dulu, ditidurin dulu, jadi dia tidak bereaksi dan tidak akan luber kemanapun. Keesokannya jika Bapak Ibu mau bikin roti lagi, tinggal Bapak Ibu keluarkan dari kulkas, lalu ditowing atau didiamkan di suhu ruangan sampai adonannya ini sama suhunya dengan suhu ruangan. Kemudian jika sudah ditowing, ditaruh di suhu ruangan, dan raginya mulai berkembang lagi, berarti menandakan bahwa ragi kita aktif, baru bisa dipakai kembali. Seperti itu. Kemudian ini adalah proses pembuatan sourdough starter. Yang seperti tadi sudah dijelaskan, pastikan menggunakan wadah kaca dan sudah steril seperti ini. Kemudian suhu stabilnya 20 sampai 27 agar ragi liar bisa berkembang. Kemudian
gunakan aging flour. Aging flour ini adalah tepung terigu yang dibiarkan dalam kondisi terbuka. Terbukanya juga ditaruh di tempat yang aman, jadi tidak terkontaminasi dengan apapun. Bisa ditutup dengan plastik wrap, ditaruh di wadah, ditutup pakai plastik wrap, kemudian di atas plastik wrap-nya ditusuk-tusukin ditusuk-tusukin lidi biar dia berlubang, jadi nanti udara atau bakterinya bisa masuk ke dalam tepung itu. Fungsinya adalah biar si ragi liarnya itu menempel di tepung, jadi pada saat proses pembuatan sourdough starter ini tidak membutuhkan waktu yang lebih panjang lagi gitu, karena raginya sudah menempel. Kemudian jangan lupa memberi makan si starternya ini. Waktu pemberian makannya harus sama setiap hari, dan sourdough atau starter ini dapat digunakan jika sudah muncul banyak gelembung, seperti ini. Jadi kalau misalnya masih pendek, masih setengah dari toples, sebaiknya jangan digunakan. Biarkan dia terus mengembang sampai nanti dia menghasilkan aroma asam yang kuat. Kemudian untuk proses pembuatan fruit starter itu, seperti yang tadi sudah dijelaskan, jadi buah-buahannya itu bisa pakai kismis dan buah-buahan asam lain, kemudian direndam sampai berhari-hari. Awal perendaman mungkin bening airnya, tapi kalau sudah sampai 7 hari, dia akan menjadi keruh dan mulai muncul gelembung di atasnya. Nah, nanti setelah itu disaring, dicampurkan dengan tepung terigu dan air, lalu masukkan ke dalam wadah seperti ini. Dibiarkan sampai nanti si starternya ini double size atau mengembang 2 kali lipat. Ini adalah kita tonton video dulu biar ada bayangan. Kalau pakai teori kan agak susah ngejelasinnya. Kita nonton dulu biar tahu, oh ternyata ini prosesnya seperti ini. Ini yang menggunakan kismis atau raisin. Jadi pertama disiapin dulu, boleh pakai raisin yang kering. Bahannya 100 gram raisin, atau mau pakai dry fruit lain juga bisa, kayak buah-buahan kering kayak raspberry, blueberry kering, dan sebagainya. Nah, untuk penambahan airnya adalah 300 gram atau 300 ml, jadi perbandingannya 1:3. Kemudian ditutup dan disimpan di suhu ruangan. Kemudian di hari kedua biasanya sudah ada beberapa yang mulai mengapung dan mengeluarkan gelembung-gelembung di atasnya. Di hari kedua di jam yang sama itu dibuka hanya sebentar saja untuk memasukkan udara baru, jadi ada sirkulasinya. Kemudian dikocok kembali biar tercampur rata. Di hari ketiga pun juga sama, si botolnya akan dibuka sebentar, kemudian ditutup kembali. Sampai nanti di hari ke-7. Di hari ke-6 sudah mulai mengapung semua si raisinnya dan sudah muncul gelembungnya.
Nah, di hari ke-7 sudah mulai terdengar suara bubble-nya, suara gelembung-gelembungnya. Yang menandakan sudah ada bakteri yang sudah masuk ke dalam liquid fruit starter tersebut. Nah, setelah membuat liquid fruit starter ini, lalu selanjutnya dikemanain? Selanjutnya adalah kita membuat dough starternya atau biangnya. Untuk membuat sourdough juga sama prosesnya, hanya saja air tadi diganti dengan air mineral saja dan tepung terigu. Sedangkan yang di video ini adalah fruit liquid starter. Jadi ditimbang, air dan buahnya boleh dimasukkan juga, beratnya perbandingannya 1:1. Jadi kalau airnya 80 gram, berarti nanti tepungnya 80 gram juga. Untuk penggunaan tepungnya biasanya menggunakan tepung protein tinggi. Kalau untuk di pasaran, tepung protein tinggi itu mereknya Bogasari yang tepung cakra warna hijau untuk pembuatan roti dan mie. Kenapa protein tinggi? Karena memiliki tingkat elastisitas yang sangat baik dan cocok untuk membuat roti. Kemudian diaduk, lalu nanti akan disimpan di suhu ruang. Sampai adonannya nanti akan berkembang 2 kali lipat. Dan disimpannya 1-2 hari. Atau kalau misalnya mau lebih cepat 1 hari, pasti sudah muncul, sudah mulai berkembang. Nah, ini karena videonya dari Jepang dan suhunya sedang dingin, makanya YouTuber ini mempunyai alat seperti proofer kalau di hotel, namun dia namanya yogurt. Ini untuk menghangatkan suhu atau membuat suhu si starternya ini menjadi suhu 25-27 derajat Celcius. Jadi suhu-suhu kelembapan, suhu-suhu lembab. Karena kalau di suhu dingin, si ragi ini tidak akan berkembang. Kemudian kalau sudah mengembang seperti ini, dikasih makan namanya, ditambahkan air dan ditambahkan tepung. Perbandingannya 1:1, lalu diaduk, nanti akan difermentasi kembali. Baru bisa digunakan jika adonannya sudah mengembang. Karena YouTuber ini pakai alat, jadi mengembangnya nanti akan cepat. Teksturnya akan menjadi lebih encer, lebih lengket, lebih cair, karena ada penambahan air tadi. Karena kalau teksturnya encer, biasanya ragi akan mudah untuk menghasilkan gelembung. Kalau terlalu padat, biasanya ragi susah
untuk berkembang biak. Nah, jika sudah mengembang sampai tutup botolnya, maka si ragi ini sudah bisa digunakan. Pada proses pembuatan sourdough, jika sudah membuat starternya, maka langkah berikutnya adalah membuat rotinya. Nah, ini adalah si starternya tadi, kemudian ini bahan-bahan untuk membuat rotinya, lalu nanti akan dibentuk rotinya, kemudian difermentasi selama 9-12 jam, lalu dipanaskan di oven menggunakan panci keramik seperti ini. Jadi untuk sourdough itu tidak bisa menggunakan loyang biasa karena teksturnya sangat encer, sangat rapuh, jadi membutuhkan wadah yang benar-benar pas untuk menjaga sisi samping adonannya agar tidak terlalu melebar. Kita akan lihat proses pembuatan rotinya. Ini menggunakan sourdough. Jadi starternya menggunakan sourdough yang hanya tepung dan air saja. Ini proses pembuatan adonannya. Jadi pertama sama seperti pembuatan roti pada umumnya, ada tepung, ada air. Cuma untuk membuat sourdough bahannya memang lebih sederhana, lebih simple. Tidak ada telur dan tidak ada butter. Dan untuk proses pengadukannya juga tidak butuh mixer, jadi bisa menggunakan tangan. Hanya asal tercampur saja. Ini ditambahkan garam agar nanti pada saat bertemu dengan sourdough starter yang asam, si adonannya bisa mengikat ragi liar yang tadi. Jadi biar tidak terlalu overproofing atau tidak terlalu asam. Kemudian ini adalah sourdough starter. Untuk melihat tingkat kebagusan si sourdough starternya itu adalah dengan dicelupkan ke air panas tadi, ke air hangat. Kalau dia mengambang, berarti sourdough-nya bagus. Kemudian dicampurkan ke adonan roti tadi, lalu difermentasi. Fermentasi pertama itu 45 menit atau bisa sampai 1 jam. Teksturnya memang akan lengket dan basah seperti itu, karena memang kandungan sourdough starter itu banyak airnya. Dan difermentasi kembali selama 90 menit sampai 4 jam. Atau maksimalnya itu adalah 12 jam. Kemudian dibentuk bulat untuk siap di proofing atau difermentasi kembali. Diistirahatkan. Lalu diletakkan di wadah rotan seperti ini dan diberi tepung agar tidak lengket. Kenapa pakai wadah rotan? Karena wadah rotan tidak lengket dibanding dengan loyang biasanya. Ini adalah wadah keramiknya. Kalau misalnya Bapak, Ibu, atau anak-anak sekalian tidak punya, bisa menggunakan wajan keramik yang tahan panas sampai 250 derajat. Karena wajannya ini akan dipanaskan dulu selama sejam, lalu jika sudah panas, baru si adonan ini dimasukkan ke wadah tersebut yang kemudian akan segera dipanggang. Kemudian di scratch atau dibentuk garis, biar nanti pada saat proses pembakaran terdapat motif di atas roti tersebut. Kemudian dipanggang 30 menit menggunakan tutupnya dan 30 menit tanpa tutup biar warnanya coklat golden brown seperti ini. Baik, terima kasih.
sekian presentasi sharing tentang sourdough saya hari ini. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Bu Novani, udah matang ya kuenya, rotinya. Kadang itu ya nggak sabar untuk berlama-lama menunggu hasil begitu. Biasanya seperti itu. Ya, mohon maaf Pak Supri dan Bu Dwi, saya tidak menyalakan kamera karena jaringannya kurang bagus. Ya, tapi suara saya kedengaran Bu Novani? Kedengeran, Bu? Oh, oke. Ya, saya ingatkan kembali sebelum sesi tanya jawab untuk para peserta webinar untuk mengisi absensi melalui link yang sudah kami sampaikan di link chat ya. Berikutnya kami buka sesi tanya jawab, mungkin satu sesi saja cukup ya. Kami persilahkan kepada peserta webinar untuk bertanya kepada narasumber kita. Ya, silakan, boleh dari Bapak Ibu guru ataupun dari para siswa. Ada pertanyaan anak-anak? Ya, itu tadi sudah sangat singkat ya buatnya. Kalau kita bikin sendiri mungkin membutuhkan waktu ya, tetapi kemudian terampil untuk membuat roti dan sehat, tentunya sehat. Jadi tidak ada tambahan-tambahan sesuatu gitu ya yang kita kurang yakin untuk bisa dimakan. Ya, itu sehat kalau kita bisa bikin sendiri. Mudah-mudahan nanti ada yang mempraktekkan ya Bu Nova. Iya Bu, Ya. tadinya rencananya memang mau dipraktekkan bersama siswa, cuman karena pandemi jadi kita tidak bisa praktek di sekolah. Nanti mungkin kalau sudah masuk bisa nanti dicoba Bu Eni. Oh ya, ya nanti ya tunggu nanti akan ada ada tester ya. Bu, Ya, nanya, Bu. silakan yang Bu, mau boleh bertanya, Ibu Tio. Tio, iya. Ini saya mau nanya, untuk kalau dilihat sekilas antara sourdough sama croissantnya sama-sama dari Prancis ya, ya kan? Itu kayaknya mirip ya Bu ya. Tapi saya belum pernah nemu sih roti yang sourdough ini, apa saya yang norak atau gimana gitu. Tapi kalau untuk tekstur apakah sama seperti croissant? Kalau dia kan harus dimakannya pakai sup ya, karena dia nggak ada rasanya dan dia keras kan. Jadi kalau misalnya dia cuma digigit gitu, itu keras banget. Apakah kalau misalnya sourdough ini dimakannya, cara makannya jangan sampai saya ketemu terus norak Bu. Dimakannya itu apakah dimakan gitu aja kayak roti biasa ataukah ada adonan campuran lainnya gitu Bu? Makasih. Ya, sebentar. Aduh, ini apa? Aduh, udah pengen makan aja ya. Iya Bu. Ya, silakan, nggak apa-apa ya, kayak Ibu host yang bertanya ya, karena pesertanya belum ada yang bertanya. Silakan dijawab Ibu Novani. Baik, saya jawab pertanyaannya Ibu Tio. Terima kasih. Untuk proses makannya, cara makannya itu adalah cara makannya bisa dijadikan sandwich atau biasanya sih dimakannya bersama sup. Untuk teksturnya sama-sama seperti croissant itu beda Bu, karena kalau croissant itu kan dia jenisnya puff pastry, jadi pada saat dibelah dia berlayer-layer, nah layernya itu dari lemak biasanya, lemak pastry. Sedangkan kalau roti kan, roti sourdough ini mirip seperti baguette. Ibu pernah lihat gak roti yang panjang, yang keras, yang suka ada di, nah teksturnya akan sama seperti itu ya Bu. Biasanya ada di Carrefour Bu, Carrefour Iya, kalau itu pernah lihat, iya. Nah itu teksturnya akan seperti itu, cuman
bentuknya aja beda. Kalau yang sourdough ini kan bulat, kalau yang baguette itu panjang. Karena bahannya sama. Cuman kalau baguette pada umumnya pakai ragi instan. Kalau yang sourdough ini otomatis pakai ragi alami. Terima kasih Begitu. Bu Novani. Begitu Bu Theodora Ya, jawabannya. terima kasih Bu Eni. Iya, Bu Theodora kayaknya repot bagaimana makannya ya. Kalau saya repot bagaimana bikinnya. Repot bagaimana bikinnya. Tinggal Iya, 7 makan hari ya, mungkin Bu, ya? sampai Nunggu 7 7 hari hari. baru Iya, bisa nunggu 7 hari ya. bikin. Ya, oke. Berikutnya ada pertanyaan dari peserta webinar yang lain. Ya, izin bertanya, Bu. Ibu instruktur, mari silakan. Iya, tadi kan ada proses pembuatan ragi alaminya ya, Bu. Nah, biasanya kan saya kan dari kampung nih. Di kampung tuh kan biasanya pembuatan tape gitu kan yang nanti dikasih juruh air gitu, air gula. Nah, biasanya tuh kalau di kampung saya tuh menggunakan ragi, tapi raginya kan ragi instan. Nah, kalau misal pembuatan tapenya itu menggunakan ragi yang alami seperti itu, apakah hasilnya akan lebih bagus lagi atau akan mempengaruhi gitu? Oh iya, begitu. Iya, biasa. Iya, iya. apem gitu kan, Bu? Oh, iya, iya. Iya, Bu Dwi. Iya, begitu ya, Bu Dwi. Ya, terima kasih, Bu. Saya dari kampung kan, saya kalau di kampung ya. Iya. Iya, kayaknya tadi penjelasannya nggak ada ya di kampung ataupun di kota, kayak di mana-mana bisa kok dibikin kayaknya sih. Tapi kita akan coba dengarkan jawaban dari narasumber kita ya. Mohon dijawab Ibu Novani pertanyaan dari Ibu Dwi. Dipersilakan. Terima kasih Ibu Dwi atas pertanyaannya. Sebenarnya ini bagus sih, karena kan memang tape itu biasa digunakan untuk membuat apem tadi yang seperti Ibu Dwi sudah sampaikan. Namun memang kalau misalnya kita mau bikin tape misalnya dari singkong, terus kan biasanya dikasih ragi instan tuh Bu, ditaburin gitu. Nah, kalau untuk dari singkong jadi tape pakai ragi alami, mungkin belum bisa Bu, tapi kalau misalnya dari tape sendiri dicampur dengan air, nanti dia bisa menjadi ragi alami, Bu. Jadi tape sendiri itu bisa dijadikan liquid starter tadi, fruit liquid starter gitu. Nanti dari tape itu dikasih air, kemudian perlakuannya sama seperti video tadi, sampai nanti dia ada gelembungnya. Nah, nanti liquid starternya itu bisa digunakan, dicampur lagi dengan tepung, dibikin biang. Nanti biangnya itu bisa dipakai buat bikin kue apem gitu. Oh, iya. Iya, Tapi terima kasih banyak Bu Novani. Ya, sama-sama Ibu. Kalau dari singkong dikasih ragi alami itu belum bisa, Bu. Jadi ini ya, bikin biang sendiri begitu ya, Bu Ya, Novani bikin ya. sendiri dari tape. Jadi bikin tapenya bisa seperti biasa, tapi kemudian nanti prosesnya diperpanjang dengan menyimpan lebih lama atau dengan tambahan tadi air lagi. Oke, untuk yang baru bergabung, saya ingatkan kembali untuk mengisi link absen peserta webinar yang ada di chat. Ya, berikut. Izin bertanya. Oh, mari silakan Ibu Juju. Silakan. Punten, saya baru tengah perjalanan nih, jadi nggak ngikutin dari awal. Ada yang ditanyakan untuk bahan biang raginya itu kan ada kayak buah ya, buah. Nah, buahnya itu ada ditentuan nggak itu untuk apakah untuk berbagai jenis buah atau untuk khusus untuk buah-buahan tertentu saja. Kemudian dilihat dari sisi nilai gizinya, roti hasilnya itu bedanya apa dibandingkan dengan roti yang lainnya gitu. Karena ini kan melalui proses fermentasi yang cukup lama ya. Kalau saya misalnya berpikir
ini kayaknya apa jadi basi apa enggak? Tadi disampaikan rasanya asam. Sisi ngaruh nggak dengan nilai gizi, kemudian dari sisi rasanya kelebihannya apa dibandingkan dengan roti yang lain. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Cucu, pertanyaannya jelas ya. Pertanyaannya Bu Novani, jadi kadar gizi dengan jenis buah yang bisa dipergunakan ya, untuk membuat semacam starter atau pengganti ragi tadi. Ya, kami persilahkan Bu Novani untuk menjawab pertanyaan Bu Cucu. Baik, terima kasih Bu Juju pertanyaannya. Untuk yang pertama, untuk jenis buahnya pakai buah apa saja, buahnya itu lebih dianjurkan menggunakan buah-buahan yang mengandung asam seperti jeruk, stroberi, blueberry, kismis, atau untuk yang buah-buahan manis bisa menggunakan kismis atau pisang atau apel juga bisa. Sebenarnya kecuali durian ya Bu, karena belum ada penelitian yang bikin pakai durian. Jadi biasanya buah-buahan lokal aja Bu yang biasanya. Nanas juga bisa. Kemudian untuk pertanyaan kedua tadi nilai gizi. Untuk nilai gizi sebenarnya mungkin nilai gizinya akan lebih banyak di roti pada umumnya yang ada di pasaran seperti roti tawar atau roti sobe, karena memang si kandungan bahannya lebih kaya di roti-roti jenis roti manis tersebut karena ada gulanya, ada proteinnya, ada lemaknya dari mentega, kemudian ada telurnya juga, ada susunya. Sedangkan kalau untuk roti sourdough ini biasanya untuk penderita diabetes atau untuk yang lagi diet Bu. Jadi kan kalau lagi diet kan kita mengurangi konsumsi gula, konsumsi lemak seperti itu karena bahannya memang sangat sederhana, hanya tepung, air dan ragi alami kemudian dikasih garam sedikit. Seperti itu Ibu Juju. Apakah sudah? Untuk ini ya program diet, jadi pengen banget makan roti tapi kena gula gitu. Nah, ini mungkin solusinya begitu mungkin ya Bu Novani ya. Bagaimana Ibu Juju yang bertanya tadi sudah dijawab? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih sama-sama. Oke, masih akan ada pertanyaan atau sudah? Bu Rini dia akan bertanya. Saya alhamdulillah saya melihat Fafa luar biasa banget. Saya jadi ingat apa yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah, katanya kalau muridnya cerdas berarti gurunya berhasil. Iya dah. Ini ibu gurunya ya bilang begitu ya. Ya. Kan Ibu Eni juga ya. sedikit menambahkan. Ini kan iya silakan Ibu Rini. Menambahkan bahwa starter yang tadi disampaikan sama Fafa, salah satunya biasanya adalah untuk mereka yang punya masalah GERD, biasanya tidak bisa menggunakan atau memakan roti yang menggunakan ragi instan, menggunakan ragi ini jauh lebih nyaman untuk perutnya. Kemudian berikutnya untuk yang menggunakan ini juga bisa, saya pernah coba soalnya sekali memakai dibuat dengan buat roti sobek dengan raginya ini. Jadi tadi kan Miss Tio bilang secara umum seperti croissant. Kemudian tadi juga disebutkan karena dijelaskan memang betul keras dan rasanya asam. Si ragi instan tadi bisa juga dipakai untuk membuat roti sobek. Jadi kandungan gizinya lengkap, kemudian raginya aman gitu. Itu saja tambahan sedikit dari saya. Mudah-mudahan difahami dan bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih banget banyak. Terima kasih banyak Bu Rini, Bu Novani. Alhamdulillah ibunya ada di sini. Ya. Webinar yang saya hormati, apakah masih ada yang akan bertanya?
ataukah sudah cukup? Ya, saya ingatkan kembali untuk mengisi link absen untuk yang baru datang atau bergabung. Ya, mungkin untuk webinar kali ini kita cukupkan ya, narasumber sudah memaparkan begitu panjang lebar, kemudian waktu juga yang membatasi kita. Mudah-mudahan pada webinar berikutnya bisa disambung dengan berbagai resep-resep makanan yang lain sehingga kita semua bisa mencoba melaksanakan atau membuatnya di rumah masing-masing atau nanti dipraktekkan di sekolah. Ya. Terima kasih kepada narasumber kita, kemudian instruktur Ibu Dwi, terima kasih kepada Pak Supri, penanggung jawab PCT, kemudian terima kasih banyak kepada peserta webinar yang saya hormati. Baiklah, saya sebagai moderator undur diri menyampaikan kembalikan kepada host kita hari ini, kepada Bu Diodora. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan Bu Tio. Terima kasih banyak Bu Eni. Ya. Ya. Terima kasih Bapak Ibu semua untuk kehadirannya. Sekian visi penampilan dari kelompok 2. Akhir kata kita akan tutup untuk webinar kali ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih Bu Juju. Terima kasih Bu Juju. Iya, alhamdulillah untuk kegiatan siang ini sudah selesai. Ibu Fandi pecah telur. Iya.